progress. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Lanjutan kitab I'anatut Thalibin. Sana. Alhamdulillah kalau cetakan saya ini halaman 234 masih tentang najis. Silakan Ustaz. Wa kamirratin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam mirratin wala badin ghairil ma'kulin. Dan najis selanjutnya yaitu kamirrah, empedu, wala banin dan susu, wala bani ghairil ma'kuli dan susu selainnya ya, hewan yang dimakan kecuali anak Adam, dan kecuali lagi jirrati nahwi ba'irin, mamahan seumpamanya unta. Titik dulu. Amal Titik dulu. Nah, kita bahas hasiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh najis lagi. Ini kemarin kan definisi najis bil adi dengan cara dihitung kan satu demi satu. Jadi mirrah. Apa itu mirrah? Empedu. Qauluhu mirrah. Qauluhu kamirah al-aula hadful kaf. Yang lebih baik itu kafnya dibuang. Wa mirratin aja. Li'annahu ma'tufun ala qai'i ma'idatin. Karena sungguhnya mirrah itu diataf kepada qai'i ma'idah kan? Atau ala rausin. Mana contoh najis? Muntahan lambung atau kotoran. Jadi nggak perlu kaf mestinya. Wahya bikasril mimi wa tasdidil ra'i. Dan dianya mirrah dibaca dengan kasrah mim dan tasdid ra mirrah. Apa artinya? Ma fil mararati. Sesuatu yang ada dalam marorah el jildah, sesuatu yang ada dalam kulit. Marorah berarti kantong empedu. Mirrah empedunya, isinya, cairan pahit itu najis. Nah, berarti kalau kantong empedu itu sendiri nggak apa-apa Ustaz, boleh dimakan. Cuma dicuci dulu, mudah najis dia. Karena di dalamnya najis, berarti dia harus dicuci. Boleh dimakan. Orang mau walaupun pahit-pahit. Ukhraja bima fiha nafsuha, dan keluar dengan dengan sesuatu yang ada dalamnya mirarah, nafsuha, dirinya mararah, dirinya kantong empedu. Fa innaha mutanajjisatun, maka sesungguhnya kantong empedu itu mutanajis, bukan najis. Kalau mutanajis tathuru bil ghusli, suci ia dengan dicuci. Fa yajuzu akluha in kanat min hayawanin ma'kulin. Maka bolehlah oleh memakannya kantong empedu jika ada ia kantong dari hewan yang dimakan dagingnya. Kalkari sama seperti usus besar. Usus besar walaupun isinya kotoran kan, ususnya boleh dimakan. Ada sate usus Ustaz kan yang keliling itu. Iya. Karish. Ringan banyak kan. Bi fathil kafi wa kasri ra, dengan fathah kaf dan kasrah ra. Mana contoh najis lagi? Wa qauluhu wala bani ghairi ma'kul, susu dari hewan yang tidak dimakan. Susu dari hewan yang tidak dimakan najis, walau min atanin, walaupun dari keledai atan. Keledai betina apa keledai jantan Ustaz? Nah. Atan kayaknya keledai betina ya. Ya, khilafan lil istakhri ya, khilaf bagi istakhri. Istakhri menyatakan susu keledai suci. Wa faraka maniyahu, dan membedai ianya susu akan maninya keledai. Berarti keledai betina jantan Ustaz. Hi soalnya. Wa faraka maniyahu, dan beda ianya susu akan maninya hewan, bukan. Tadi tetap keledai betina. Hu kembali ke hewan. Beda ianya susu ghairu ma'kul akan maninya hewan yang tidak dimakan. Mani hewan yang tidak dimakan selain anjing babi kan suci. Udah di belakang kah? Ustaz? Iya, belum tunggu. Beda ianya susu akan maninya hewan yang ghairu ma'kul, wa baydahu, dan telurnya. Apa bedanya? Bi annahuma aslu hayawanin tahirin, dengan bahwa sungguh asal keduanya, mani dan telur, itu asal bagi hewan yang suci. Fakana tahiraini mislahu, maka adalah keduanya, mani dan telur itu suci, keduanya sepertinya hewan. Ya, wal labanu murabbah. Jadi laban susu itu murabbahu, untuk pertumbuhannya, bukan asal hewan.
Asal mani atau telur kan atas. Adapun susu kan untuk perkembangan selanjutnya. Nah, itu makna murabbah. Wal labanu murabbah. Laban itu murabbahu, sesuatu yang bisa mengembangkannya, menumbuhkannya. Wal aslu aqwa minal murabba. Asal yaitu mani dan telur itu lebih kuat dari murabba, dari sesuatu yang bisa mengembangbiakkan dia, menumbuhkan dia. Kharaja bihil ma'kulu lahmuh, keluar dengannya gairu ma'kul, oleh yang dimakan dagingnya, fa innahu tahirun. Maka sesungguhnya susu dari hewan yang dimakan itu suci. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, labanan khalisan sa'igan lisyaribin, susu yang murni, yang bersih, sa'igan yang lezat, lisyaribin bagi orang yang meminumnya. Qaulu ilal adamiyah, kecuali manusia, maknanya kecuali susu manusia. Falabanhu tahirun, maka susunya manusia suci. Walau min saghirin zakarin maiti. Ini aneh juga kan? Walau dari susu laki-laki, katakanlah laki-laki kecil punya susu mungkin tetap suci Ustaz. Walau min saghirin, walau dari laki-laki kecil, anak kecil yang laki-laki lagi yang sudah meninggal. Dalilnya liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Benar-benar telah kami muliakan akan anak Adam. Wala yaliku bi karamatihi ayyakuna mansya'uhu najisan. Tidak layaklah dengan kemuliaannya anak Adam oleh bahwa adalah mansya'uhu, sumber kehidupannya. Adalah mansya'nya, sumber pertumbuhannya itu najis. Wali aula, dan lagi alasannya karena sesungguhnya susu aula lebih layak bitaharati untuk diberi hukum suci minal mani, dari mani. Mani manusia aja suci, apalagi susunya kan. Mana contoh? Ini kecuali lagi Ustaz, jirah. Ini contoh najis lagi sepertinya ya. Mana contoh najis lagi yang gitu? Setuju nggak? Ini masuk dalam kecuali apa contoh najis? Mana contoh najis lagi? Wajirrati nahwi ba'irin, dan jirah seumpama ba'ir. Jirah ba'ir. Nah, itu jirah ba'ir, isi lambung yang dikeluarkan lagi Ustaz. Sapi habis makan. Nah, itulah namanya hewan makan terus nggak ada kerjaan ya. Udah makan kenyang, nanti waktu dikandangin dia di dalam kandang dikeluarin lagi yang dari lambungnya tuh. Dikeluarin lagi, dikunyah ulang. Nah, itu jirah. Najis nih. Dan seperti jirah seumpama onta, jirah sapi, jirah kambing, najis. Nah, benar nggak begitu? Kalau Ustaz nggak setuju, tinggal bilang aja. Kita ralat kan? Nah, saya juga nggak menolak soalnya. Setuju. Oke. Qauluhu wa jirrati nahwi ba'irin. Adapun ucapan musannif jirah nahwi ba'ir, wahia, dianya jirah bikasril jim, kasrah jim. Ma yukhrijuhul ba'iru, yaitu sesuatu yang mengeluarkan akannya sesuatu oleh onta, wanahu, dan seumpamanya onta, liyajitarra alaih. Apa makna liyajitarra alaih? Liya'kulahu saniyan, agar memakan ia akannya sesuatu pada kali yang kedua. Nah, itu tadi dikeluarkan dari lambungnya, dimakan ulang. Itulah yang disebut jirah. Nah, agar dicari untuk dimakan ulang. Wa amma kullatul ba'ir, nah, kullah atau killatul ba'ir, wahia, dianya killatul ba'ir itu ma yukhrijuhu, yang mengeluarkan dianya ba'ir akannya ma min janibi famih, dari sisi mulutnya. Ini belum masuk ke lambung, masih di sisi mulut ya. Kayak orang makan sirih Ustaz, nggak habis-habis ya. Dianya kullah ba'ir itu ma yang mengeluarkan dianya ba'ir akannya ma dari pinggir mulutnya, fatahiratun. Maka kullah ba'ir ini suci. Li'anha minal lisan, karena kullah itu dari lidah. Nah, bagaimana Ustaz? Ada iskal? Nah. Tadi ngerti tunggu ya. Kalau susunya yang bisa dimakan suci kan? Ya. Ya. Susunya hewan yang bisa dimakan. Terus lanjut lagi tunggu. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Amal maniyu fatahirun khilafan li Malik. Adapun bermula mani itu suci. Khilaf
kepada pendapatnya Imam Malik. Mani siapa? Wakadza Nggak dan dijelaskan. Lanjut dulu. wakadza dan demikiannya Suci. mani yang suci iku bulghamu ghairu ma'idatin. Demikian yang suci itu seumpama lendirnya yang keluar dari perut, min Hmm. roksin dari pucuk, Kepala. Sip. ausodin, oh dari kepala, ausodin atau dada. Titik tahu. Titik Sama dulu. in, Titik dulu. Ini panjang syarahnya, Ustaz. Jadi baca dikit-dikit aja. Tadi amal maniyu adapun mani fatahirun suci. Khilafan li Malik, khilaf bagi Imam Malik. Imam Malik menyatakan mani najis. Aneh juga ya mazhab Imam Malik mani najis. Kotoran ayam suci kah? iya, Mazhab Syafi'i kotoran ayam najis, hai kotoran hewan semuanya. Mani suci. Qaulu amal maniyu fatahirun al aula wal maniyu tahirun. Qaulu ucapan misalnya amal maniyu fatahirun al aula yang lebih baik wal maniyu tahirun enggak pakai amma. Kalau amma biasanya ada mukabalahnya, adapun begini, adapun begitu. Wal maniyu tahirun yang bagus ibaratnya wal maniyu tahirun bihadfi amma wal fa'i dengan dibuang ma dan fa. Kenapa? Li'adami dzikril muqabil karena tidak menyebut lawannya. Kalau amma biasanya ada lawan. Wal mujmal. Li'adami dzikril muqabili wal mujmali. Ini ketikannya ini agak error ya. Mestinya wal mujmali di depan muqabil ya, jangan titik koma. Karena tidak menyebutkan lawan dan tidak menyebutkan mujmal. Biasanya yang perlu kepada amma Ustaz disebutkan dulu secara umum. Mujmal maknanya umum, tanda i'rab 4. Misalkan ya. Yang pertama dhammah wa ammat dhammatu fatakunu wa ammal fathatu fatakunu kan gitu. iya. Jadi mujmal ini kita atah kepada muqabil. Li'adami dzikril muqabili wal mujmali baru titik. Ya, ini titik duluan. Wa huwa tahirun min kulli hayawanin ma'adal qalba wal khinzira wal mutawallida minhuma. Dan dia nyamani itu suci dari setiap hewan. Setiap hewan nggak ada kecuali. Yang kecuali selain anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya. Maksudnya dari salah satu keduanya. Mani ular suci, Ustaz. Mani keledai. Amal maniul adami, adapun mani manusia, fali hadisi Aisyah, karena hadis Aisyah radhiyallahu anha. Annaha, sesungguhnya Aisyah, kanat ada ianya Aisyah, itu tahukul mania. Mengorek, apa namanya? Mengkerok, Mengeruk. mengkerok. Mengeruk ia akan mani Iya. min saubi Rasulillah dari pakaian Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa yusalli fi, kemudian Nabi salat dalamnya pakaian. Harus jemput sekolah. Kakak jemput adik, Kak. Amma maniyu ghairi, adapun mani selainnya manusia, fali annahu aslu hayawanin tahirin, maka sesungguhnya mani itu asal bagi hewan yang suci. Wa asbaha maniyal adami, maka menyerupai ianya mani selain manusia akan mani manusia. Wa mahallu taharatil mani in kana ra'su zakari wal farjil ladzi yakharaja minhul maniyu tahiran. Bermula kedudukan suci mani. Mani suci tapi ada syaratnya. Bermula kedudukan suci mani itu bila adalah kepala zakar wal farju dan adalah faraj alladzi yang keluar darinya zakar dan farad oleh mani itu suci. Kalau enggak suci nanti mani menyentuh yang tidak suci jadi tidak suci kan? Illa jika tidak kepala zakar farji suci karena mutanajisan ada ianya mani itu mutanajis. Kalau mutanajis wa harumal jima'u haramlah oleh jima'. Maknanya seperti orang habis kencing enggak istinja jima' haram tuh. Kal mustanji bil hajari sama seperti orang istinja dengan batu kan ada bekas-bekas najis. Tapi untuk jima' dia dimaafkan ya. Sama seperti orang yang istinja dengan batu idza kharaja minhu maniyun apabila keluar darinya si mustanji oleh mani. Fainahu yakunu mutanajisan maka sesungguhnya mani si mustanji dengan hajar itu najis. Mutanajisan dianggap mutanajis terkena najis. Cuma dia untuk jima' dimaafkan biasanya dalam kitab lainnya.
Wa kama idza kharaja minhu madhiyun, dan sebagaimana bila keluar dari seorang oleh madhi. Biasa kan madhi dulu keluar, pelicin dulu baru keluar mani. Berarti maninya udah mutanajis. Tapi untuk jima ya yu'fa. Kama huwal ghalibu min sabqihi lil mani, sebagaimana yang dia nyama itu sering dari mendahulunya madhi bagi mani. Fainahu, maka sesungguhnya mani yatanajasu, jadi bernajis ya dengan sebabnya madhi. Jadi bernajis kan? Nah, ya semua orang kan begitu, Ustaz. Ustaz masih anak kecil ya, masih di bawah 17 tahun, nggak bisa dibahas ini. Jadi orang sebelum keluar 30 mani, keluar mani dulu. Kalau nggak dimaafkan kan repot, harus dicuci dulu, Ustaz. Habis itu udah hilang semangatnya. Makanya dimaafkan untuk jima. Naam. Yu'fa amani betul ya bihi bin nisbati lil jima. Kendati pun demikian, dia menjadi mani, jadi mutanajis tadi, dengan sebab madhi, dimaafkan dari orang-orang yang berbala, yang dibalakan akan dia orang dengannya madhi, dimaafkan bin nisbah lil jima, untuk jima nggak perlu cuci dulu, kalau untuk sholat harus cuci. Kama sarhabihil Bujairimiyu fi babin najasah, sebagaimana yang telah menjelaskan dengan nyama oleh Bujairimi dalam bab najis. Apa iskal? Ada iskal? Belum kita lanjut? Ada, Tengku. Aman. Aman. Khilafan lil Malik, khilaf bagi Imam Malik. Imam Malik menyatakan najis. Ibaratul Bujairimi, adapun ibarat Bujairimi itu, di dalam Bujairimi begini ibaratnya. Wa qala al-imamu Abu Hanifah, berkatalah oleh Imam Abu Hanifah, wa Malikun, dan oleh Malik. Dengan apa berkata? Binajasatil mani, dengan bernajisnya mani. Minal adami, dari manusia. Wa qala Syafi'i, berkatalah oleh Imam Syafi'i, wa Ahmadu, Imam Ahmad, innahu tahirun, sungguhnya mani itu suci. Zada Syafi'i, menambah oleh Imam Syafi'i lagi. Wa kadza maniyu kulli hayawanin tahirin, demikian juga suci. Itu mani bagi setiap hewan yang suci. Wa amma hukmu tanadzuhi anhu fayajibu ghusluhu 'inda Malik ratuban wa yabisa. Adapun hukum membersihkan diri darinya mani, maka wajiblah oleh mencucinya mani di sisi Imam Malik ratuban ketika basah, wa yabisan ketika kering. Karena najis kan, Imam Malik wajib mencucinya. Wa inda Abi Hanifah, dan di sisi Abi Hanifah, yughsalu ratuban, dicuci akan ianya mani dalam keadaan basah, ketika basah harus dicuci. Wa yufraku, ya, dikerok, ya bisa dalam keadaan kering, kama warada, sebagai mana yang warid ia dalam hadis Aisyah tadi di atas. Aman, Ustaz? Aman. Wa qauluhu wa kadza balghamu ghairi ma'iddatin, ucapan musannaf demikian juga najis, demikian lagi suci. Balghamu, dahak nih, balgham dahak kan? Balgham dahak ghairi ma'iddah, dahak yang bukan dari lambung. Dahak bukan dari lambung. Kalau dahak lambung, muntah namanya. Ini dahak bukan dari lambung. Bahwa tahirun, maka dianya balgham yang bukan ma'iddah, tahirun, suci, mislul mani, sama seperti mani. Bi khilafi balghamil ma'iddati, dengan sebalik dahak lambung. Dahak lambung, muntah dah sebut. Fa innahu najisun, maka sungguhnya balgham ma'iddah itu najis. Tadi di luar, demikian juga balgham yang bukan dari lambung. Apa yang bukan dari lambung? Mirasin, kepala, au sadrin, atau dada. Baru titik kan? Mirasin au sadrin bayanon li ghairil ma'iddah, menjelaskan yang bukan ma'iddah. Aman? Dan Aku kalau dahak sama lendir sih sama enggak tuh? gimana? Dahak sama lendir Sama. sama. Dahak lendir sama aja. Aman tuh. Ya. Bentar, Ustaz, ini banyak WA nih, suruh jemput sekolah, Ustaz. Aduh, ada waktu ini enggak? Bentar, Gimana ini? tanggung banget ini. Oke. Itu depan sekolah adik ada parkiran tuh kan.
Ada pohon itu, ada banyak bangku. Di situ adik duduk. Tahu kan sekolahnya? Nah, lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'in sa'ilin min famina imin. Dan suci selanjutnya yaitu air Contoh yang najis lagi, mengalir najis lagi. Oh suci nih. najis lagi. Suci tidak tengku. Kenapa main mah? Ma'in yang Bacanya mengalir. main. Enggak, Ya. maun atah pada balgamu. Oh ya. Wa ma'un dan air yang mengalir dari mulutnya seorang yang tidur. Sekalipun ada ia bau atau kuning, ia selama belum nyatanya sungguhnya air yang mengalir dari perut, kecuali miman dari orang yang terus dicoba dengannya air yang mengalir, maka dimaafkan darinya perkara sekalipun banyak ya. Hmm. Bentar saya. Wa kadza wa ma'un sa'ilun, dan air yang mengalir min fami na'imin, dari mulut orang tidur. Air yang mengalir dari mulut orang tidur, walau natinan, sekalipun air itu bau atau asfara atau kuning, itu suci. Suci ada syaratnya. Malam yatahaqqaq annahu min ma'iddah. Selama tidak pastilah oleh bahwa sungguhnya cairan tadi dari lambung. Kalau cairan lambung ya najis kah? Kalau nggak dipastikan, masih ragu-ragu dari lambung nggak, itu boleh dihukum bukan dari lambung. Nah, kita baca hasyiah dulu. Walaupun dia najis, kalau memang keluar, pasti keluar dari lambung. Najis, tapi tetap dimaafkan kalau orang mengalaminya terus-menerus kah? Illa mimmani betulia bihi, kecuali dari orang-orang yang dibalakan akan dia dengan nyama. Makna dibalakan keluar terus-menerus. Fayu'fa anhu wa in kasura, maka dimaafkan akan dianya air cairan mulut tadi dari nyaman ni betulia wa in kasura, sekalipun banyak ianya cairan. Ya. Qaulu wa kadza qaulu wa ma'un sa'ilun, ay wa kadza mislul mani ma'un sa'ilun. Demikian juga itu seperti mani. Kaza mislil mani. Demikian seperti mani. Itu ma'u mudadanya. Kaza apa? Mislil mani. Seperti seperti mani, ma'un sa'ilun, air yang mengalir dari mulut. Bahwa tahirun, air itu suci selama tidak dipastikan keluar dari lambung. Qaulu min fami na'imen, dari mulut orang yang tidur. Wa laisa bikait, dianya mulut itu bukan kait. Balil ghalib, biasa itu keluar dari orang yang tidur. Orang yang nggak tidur, cairan mulutnya juga kalau bukan dari lambung suci juga. Ya, nggak harus orang yang tidur, mungkin cairan di mulut orang gila mungkin keluar terus. Suci juga. Nah itu, mana bukan kait ya. Qaulu walau natinan au asfara, ucapan musanna sekalipun bau atau kuning, walau kanal ma'u sa'ilu kharaja natinan. Sekalipun adalah air yang mengalir tadi, itu keluarnya dalam keadaan bau. Ai lahu raihatun, baginya ada bau. Tentunya bau busuk, bukan bau wangi, sah? Au kharaja asfara, atau keluar ianya cairan dalam keadaan kuning. Tetap suci. Qauluhu malam yatahaqqaq annahu min ma'iddah. Selama tidak pastilah oleh bahwa sungguh cairan tadi dari lambung. Bagaimana maksudnya? Bi antahaqqaqa annahu min ghairiha. Dengan bahwa pastilah bahwa sungguhnya cairan bukan dari lambung. Pasti bukan dari lambung. Au syakka, atau ragu ia padanya cairan. Hal huwa minal ma'idati au ghairiha. Apakah dianya cairan itu berasal dari lambung atau bukannya lambung? Tetap bisa dihukum suci. Lakinnal aula ghaslu ma yahtamilu annahu minha. Tetapi yang lebih baik itu mencuci ma yang mungkinlah oleh bahwa sungguhnya ma itu darinya lambung. Cuci kan untuk ihtiyat. Fa in tahaqqaqa annahu minha fa huwa najisun. Maka jika pastilah bahwa sungguhnya cairan itu darinya lambung, bahwa maka cairan itu najis. Najis. Ya. Walaupun dia najis, dimaafkan untuk orang tertentu. Wa qawluhu illa mimmani betulia bih. Kecuali dari orang-orang yang berbalaia dengannya cairan. Al-muradu bil ibtila ayak surah wujuduhu. Yang dimaksud dengan ibtila di sini apa makna berbala? Istilah kitab umum bala kan gitu biasanya.
Nggak dimaknain lagi. Apa maksud umum bala? Al-muradu bil ibtila ayak surah wujuduh. Banyaklah oleh wujudnya air. Sering muncul. Bihaisu yakillu khuluwuhu anhu. Dengan sekira-kira sedikitlah. Jaranglah oleh terbebasnya seseorang darinya cairan tadi. Sering muncul keluar. Kayak muntah bayi kan sering. Qalu fayu'fa anhu. Maka dimaafkan akan dia cairan darinya seseorang. Ai bisaubi wa ghairihi, baik pada pakaian atau lain pakaian. Wa misluhu, sama juga sepertinya man yang teruji dengan cairan tadi, mani betulia bil qai'i. Orang-orang yang berbalaya dengan muntah-muntah terus. Fayu'fa anhu fi saubi wal badan, maka dimaafkan akan dia darinya muntah pada pakaian dan badan. Kama fi nihayah, sebagaimana nama yang ada dalam kitab nihayah. Panjang benar Ustaz. Hasyiahnya. Iya. Ini ada antuman barang. Antumah. Waqad dzakara Ibnu Aimadi salah satu aqwalin, dan sungguh telah menyebut oleh Ibnu Aiman akan 3 pendapat fi masalah. Pada ma yang mengalirinya ma mim famin naimi, dari mulut orang yang tidur. Bahaya dianya 3 pendapat. Qila, dikatakan orang, innahu tahirun mutlaqan, sungguhnya cairan tadi suci mutlak. Baik dari lambung atau bukan, kan suci. Waqila, dikatakan innahu najisun mutlak. Dikatakan sesungguhnya cairan itu najis mutlak. Najis, mau dari lambung atau bukan, cairannya najis. Wasalisu, yang ketiga inilah yang di luar tadi. Asalisu at-tafsilu bainal khariji minal ma'idah wal khariji minal fami. Yang ketiga itu tafsil antara yang keluar dari lambung. Kalau keluar dari lambung najis, wal khariji minal fami, yang keluar dari mulut suci. Udah nih, ini syair nggak usah kita baca, Ustaz. Iya. Ini tugas Ustaz ya. Ya. Mau maknain syair. Saya lagi kurang kopi nih, jadi biarin syair itu. Lanjut Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan najis selanjutnya yaitu warutu batu farjin dan teles-teles apa? Suci lagi nih, Teles-teles apa? suci lagi nih. Oh, suci. Warutu Dan batu. suci. Warutu batu farjin dan suci lanjutnya yaitu basah-basahnya faraj ai kubulun, artinya kubul atas pendapat yang asyaf. Bahaya bermula dari basah-basahnya faraj itu air yang putih ya, yang ke meter apa bahasa Indonesianya? Yang ngider. Kata bahasa Indonesia. Mutaraddid itu yang Kesana kesemari, kesana yang kemari bisa ya. begini, bisa begitu. Gimana ya bahasanya? Ya. Apa ya bahasa Indonesianya? Yang boleh jadi ya, bukan boleh jadi. Kalau mutaraddid kan mondar-mandir, Ustaz. Ya. Kalau orangnya tarat ada kan mondar-mandir. Ya, kalau untuk benda apa ya makna yang cocok? Ini bahasa Indonesianya kita kurang, nggak sekolah dulu. Bermondar mandir di antara madhi dan Yang ringan. bimbang lah cocok ya. Ya, bimbang ya. Di antaranya madhi dan ringan. Yang keluar ia airnya itu dari dalamnya faraj alladzi la yujibu wasluhu, yang di situ tidak wajib untuk membasuhnya batinul farji. Alladzi. Ya, oke, ini 17 tahun ke atas pembahasan. Warutu batu farjin, dan suci lagi, demikian juga suci itu basahan farji. Ay kubulin, basahan kubul. Di atas pendapat asah. Kubul perempuan ya. Keluar basahan kadang keringan gitu ya. Suci, nggak perlu dicuci, langsung sholat aja. Wahia dianya rutubah farji, basahan kemaluan perempuan. Ma'un abiyadu, air yang putih. Mutaraddidun, yang bimbang bainal mazi wal ara, yang bimbang antara mazi dan keringan. Ini mazi apa keringan? Mazi apa keringan? Kayak ada kemungkinan begitu kan? Itu suci. Ya khuruju min batinil farjil ladzi, yang keluar ianya cairan dari kedalaman farji alladzi, kedalaman yang la yajibu ghuslu, yang tidak wajiblah oleh mencucinya, dianggap batin. Ya. Bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu ghuslu, dengan sebalik ma yang keluar ya dari ma yang wajiblah oleh mencucinya, ma itu dipastikan sucinya, ya kan? Karena zahir itu.
Fainahu tahirun qat'an, maka sesungguhnya cairan yang keluar dari luar tadi itu tahirun qat'an, suci pasti. Wama, dan keluar lagi ma yakhruju, yang keluar ya miwarai batinil farji, dari belakang kedalaman farji, dalam banget. Itu udah cairan dalam, memang najis, pasti nggak ada khilaf. Keluarlah oleh ma yang keluar ya dari belakang batin farji. Fainahu, maka sesungguhnya ma najisun qat'an, najis. Cara pasti ya, ada khilaf. Ini cairan yang keluar di pertengah-tengahan. Nah, itu yang jadi khilaf. Ada yang bilang suci, ada yang bilang enggak. Nah, itu Ustaz. Qauluhu rutubatu farjin ma'tuf ala balgham, kan? Fahya tahiratun, maka dianya rutubah farji itu suci juga. Sawaun kharajat, sama saja keluarnya cairan min adamiyin dari manusia, atau min hayawanin tahirin, atau dari hewan yang suci, ghairihi, yang selainnya manusia. Qauluhu alal asah. Lalasah, pendapat asah menyatakan rutubah itu suci, muqabiluhu annaha najisatun. Adapun mukabilnya asah, sungguhnya rutubah tadi najis. Qalu wahiyya ay rutubatul farji, dianya rutubah farji yang suci tadi, itu at-tahiratu, itu suci di atas pendapat asah. Oh bukan. Wahiyya, hiya kemana kembali domernya? Rutubatul farji tahiratu. Rutubah farji, rutubah yang tahir, yang suci di atas pendapat asah tadi, itu mutaradidun. Nah, qauluhu mutaradidun bainal madhi wal arak, maknanya dia bimbang antara madhi dan keringat. Dibilang madhi bukan, dibilang keringat bukan, itu makna bimbang. Ai laisa madhiyan mahdan, artinya bukan ianya cairan madhi murni, wala arakan kadzalik, bukan juga ia keringat murni. Berarti taradud ya. Enggak bening banget, kental juga, kental dikit begitu. Qauluhu alladzi la yajibu ghasluhu, yang keluar dari tempat yang tidak wajiblah oleh membasuhnya tempat. Khalafa fi dzalikal Jamalur Ramli, menyalahi pada demikian oleh Syekh Jamal Ramli. Syekh Jamal Ramli menyatakan kalau keluar dari tempat yang enggak wajib cuci ketika istinja, ketika mandi junub enggak wajib cuci, berarti dianggap batin, itu cairan yang keluar dari situ najis saja langsung. Begitu Syekh Jamal Ramli. Khalafa, menyalahi pada demikian oleh Syekh Jamal Ramli. Waqala, dan berkata ianya Syekh Jamal, in kharajat, jika keluar ianya cairan min mahallin, dari tempat, la yajibu ghasluhu, yang tidak wajiblah oleh mencucinya tempat, fahiyya, maka cairan itu rutubah tadi najis langsung. Kenapa? Li'annaha hina idzin rutubatun jawfiyatun. Karena rutubah ketika itu keluar dari tempat yang enggak wajib cuci, itu namanya rutubah jawfiyah. Itu namanya cairan rongga. Cairan yang keluar dari rongga badan itu najis biasanya secara umum. Kayak mentahan, isi lambung. Aman gimana Pak? Ada iskalnya sebelum kita lanjut? Gak ada tengku, aman. Aman ya kan? Masya Allah. Ya. Aman. Aman pariaman. Wahasilu ma dzakarahu syarihu fiha, dan bermula kesimpulan ma yang telah menyebut akannya oleh syarih padanya rutubah tadi, itu annaha salah satu aksamen, bahwa sungguhnya rutubah itu ada 3 kelompoknya, 3 model. Kita simpulkan dulu sebelum kita baca. Ada yang keluar dari zahir suci, keluar dari batin benaran najis. Nah, itu yang pertengah-tengahan ini yang khilaf nanti ya. Dia bukan batin banget, tapi ketika mandi junub nanti nggak wajib cuci. Nah, itu yang jadi khilaf. Kesimpulan ma yang menyebut akannya ma oleh syarih padanya rutubah, itu annaha, sungguhnya rutubah salah satu aksamen 3 modelnya. 3 kelompok. Tahiratun kataan, yang pertama suci secara kata, nggak ada khilaf. Wahya, dianya yang tahiratun kataan, ma takhruju, cairan yang keluar ya, mimma yajibu ghasluh, dari tempat-tempat yang wajiblah oleh membasuhnya tempat, fil istinja, dalam istinja. Apa yang wajib dibasuh ketika istinja? Wa huwa ma yadhharu 'inda julusiha, yaitu ma bagian-bagian yang tampak ya ketika duduknya si perempuan. Ketika duduk, nah, itu kelihatan. Itu dianggap zahir, wajib cuci. Yang kedua, najisatun kataan, najis secara pasti. Wahya, dianya cairan yang najis, mata kerujuk. Cairan yang keluar ya min warai batinil farji, dari belakang batin farji. Bahwa dianya warak, dianya belakang batin, ma la yasilihu zakarul mujami, tempat-tempat yang tidak sampai kepadanya oleh zakar orang jima. Dalam banget.
Yang ketiga, tahiratun alal asah. Nah, ini yang ketiga, suci menurut pendapat asah. Wahya dianya yang suci di atas pendapat asah ma takhruju. Yaitu cairan yang keluarnya mimma dari tempat-tempat la yajibu ghaslu, yang tidak wajiblah oleh mencucinya. Fayasiluhu, dan sampai kepadanya zakarul mujami' oleh zakar orang yang berjima. Wa hadza tafsilu huwa mulakhasu ma fit tuhfah. Bermula ini detail, ini rincian. Itulah ma, dianya rincian itu mulakhasu ma, kesimpulan bagi ma yang ada dalam tuhfah. Panjang banget pembahasan ini. Bab najis saja, Masya Allah, dalamiannya hampir 1 jilid, Ustaz. Nggak sempat kita sholat nih, sibuk sama najis terus. Waqala Ya, al-Allamatul Kurdi, berkata oleh Syekh Kurdi, utlika fi syarahil irsyad, atau atlaka, mengitla oleh Ibnu Hajar dalam 2 syarah, syarah al-irsyad. Apa beliau mengitla? Najasatama, akan najis ma tahaqqaqa khurujuhu, yang pastilah oleh keluarnya ma dari batin. Dalam kitab irsyad, Ibnu Hajar menyatakan sesuatu yang keluar dari batin najis. Beliau nggak membahas di sana batin yang wajib dicuci ketika isinya atau tidak, enggak, umum aja. Padahal batin ada 2 kah? Ada batin yang wajib dicuci, ada yang tidak kah? Ya. Wa fi syarhil ubab ba'da kalam yang tawil. Dan mengitlak juga dalam syarah ubab sesudah kalam yang panjang. Walhasil, dan bermula kesimpulan, annal aujah, bahwa pendapat yang berwajah. Nah, itu mah dalla alaihi kalamul majmu'i, ma yang menunjukkan kepadanya oleh kalam majmu'. Apa? Dilalah kalam majmu'. Annaha, bahwa sungguhnya cairan tadi, mata kharajat, kapan keluarnya cairan, mimma la yajibu ghaslu, dari tempat-tempat yang tidak wajiblah oleh mencucinya tempat, kanat najisatan, ada ia itu bernajis, cairan itu najis. Masya Allah, Ustaz. Mana lagi, Ustaz? Wa fi simim manasu, dalam simim itu mah yang bermula nasnya mah itu qala, berkata ia, siapa? Ibnu Hajar ya, dalam syarah Umbab. Apa katanya? Syarah Umbab Ibnu Hajar bukan, Ustaz? Saya nggak ingat. iya Ibnu Hajar tunggu. Hmm. Taradada Pada Ibnu Simin Iman, itu. ragulah oleh Ibnu Iman fi taharatil qasah, pada kesucian kasah. Ya, kasah ini bahasa sekarang apa ya namanya, yang putih-putih keluar dari perempuan. Habis haid biasanya keluar itu, nggak tahu namanya apa. Ustadzah. Tunggu. Bukan. Ada putih-putih, apa istilahnya ya? Ini harus yang ngaji perempuan baru kita paham. Nah, Hmm, apa namanya? Bukan haid, bukan. Keputihan, memang keputihan kan? Kan suka dibahas itu. Perempuan menimpa keputihan. Nah, inilah kasah nih. Bahan bakarnya udah habis. Taradada, ragulah oleh Ibnu Imad dalam suci kasah. Kasatil bayda, dalam sucinya kasatil bayda yang kita sebut dengan keputihan. Wahia, dianya kasatul bayda, allati, sesuatu, takhruju yang keluar ya akibat qita'il haidhi, sesudah berakhir haid. Ketika perempuan berakhir haid keluar putih-putih. Putih-putih itu suci enggak? Wa zahiru annahu, burumlah zahir, wa sungguhnya hal dan sya'an. Intahakaka khurjuha, jika pastilah oleh keluar putih-putih tadi, mimbatinil farji, dari kedalaman kemaluan. Au annaha, atau pasti bahwa sungguhnya putih-putih tadi, nahu damen mutajamidin, itu seperti darah yang mengeras, fanajisatun, maka putih-putih itu dianggap najis. Wa illa, jika tidak dipastikan kalau dia keluar dari batin, mungkin keluar dari zahir, atau bukan darah yang mengeras, berarti suci. Nah, ini kan nggak mungkin kita memastikan, kita nggak paham tentang ini. Kita tanyalah kepada ahlinya, pada dokter yang mengurus bidang ini ya. Itu cairan putih-putih itu dari apa sih asalnya? Apakah asalnya darah atau bukan atau apa? Nah, kalau sudah jelas asal muasalnya, baru jelas hukumnya. Qalu wa taraddadal Ibnu Iman.
Apa maksud tadi taradada Ibnul Imad? Qala fi nadmihi lil ma'fuat. Berkata oleh Ibnu Imad dalam nazam beliau bagi najis-najis yang dimaafkan. Tariyatun lidima'il haidhi muqibatun fi tuhriha nadrun tusamma bikaswatihi. Ya. Jadi di sana beliau mengatakan tariyah. Tariyah bagi darah haid yang mengiringi dalam sucinya si perempuan itu perlu ditinjau. Dinamakan akan dianya tariyah dengan kaswahnya haid. Berkata ianya Ibnu Imad dalam mensyarahnya. Sepatutlah bahwa dikatakan, jika kita berpendapat binajasati rutubatil farji, jika kita berpendapat najis, cairan kemaluannya najis, fahya, maka kasah tadi, keputihan tadi najis juga. Atau kita berpendapat sucinya cairan, maka ada dua pendapat berkaitan dengan kasah. Yang paling asah dari kedua-dua pendapat, taharatuha, sucinya keputihan itu. Qala Ahmad bin Hambal, berkata oleh Ahmad ibnu Hambal, sa'altu Syafi'iyah, saya bertanya kepada Syafi'i radhiyallahu anhuma anil qaswatil bayda, tentang keputihan. Faqala, Imam Syafi'i berkata, wa syai'un yatba'u damal haidhi. Dianya keputihan itu sesuatu yang mengikuti akan darah haid. Artinya habis putus haid kelihatan itu. Fa idza ra'atuhu fahuwa tahirun. Bila melihat ianya si perempuan akannya sesuatu tadi, bahwa tahirun, maka sesuatu itu suci. Jadi menurut Imam Syafi'i kasah itu suci. Ya, kembali keluar Ustaz. Jadi cairan yang keluar dari luar farji, tahir farji, innahu tahirun kataan, suci kataan. Keluar juga ma yakhruju. Keluar dengan ucapan batin tadi, keluar yang keluar dari zahir, atau keluar juga yang benar-benar batin, itu najis mutlak. Wa ma yakhruju min wara'i batinil farji fa innahu najisun qat'an. Keluar juga ma yang keluar ya dari belakang batin farji, sesungguhnya ma yang keluar dari batin farji najis qat'an, enggak ada khilaf. Aqul li kharijin minal batni, sama seperti setiap apapun yang keluar dari batin kan. Apapun cairan yang keluar dari dalam badan kan najis. Di mana titiknya, Ustaz? Qauluhu fa innahu tahirun qat'an. Qala fit Tuhfah, berkata Ibnu Hajar lam Tuhfah, al-qat'u fihi wa fi ma ba'dahu. Bermula kata padanya ini dan pada masa sesudahnya ini. Bermula kata padanya ini. Kata pada ini maknanya cairan yang keluar dari zahir itu kata enggak ada khilaf. Dan kata pada masa sesudahnya ini, yaitu cairan yang keluar dari dalam najis kataan. Kata itu dua-duanya kataan kan? Yang khilaf yang di pertengahan. Bermula kata, mana kata enggak ada khilaf padanya ini, yaitu tahirun kataan. Padanya ini cairan yang keluar dari zahir, yang tempat yang wajib cuci istinja. Bermula kata padanya dan pada masa sesudahnya itu zakarahul imamu, telah menyebut akannya kata ini oleh imam. Imam Haramain menyatakan begitu, enggak ada khilaf. Wa'aturida dan diprotes. Wa'aturida diprotes bi annal mangkula, dengan bahwa sungguh yang dinukilkan itu jarayanul khilaf, itu berlaku khilaf pada tiap-tiap tiga-tiga cairan itu, baik dari pertengahan atau dari batin banget atau dari zahir, semuanya ada khilaf. Cuma enggak dijelaskan di sini yang protes siapa. Pak ulama lain selain imam berarti yang protes. Nah, coba kembali ke Ustaz. Apa iskalnya? Aman kayak itu. Terang benderang ah. Satu baris lagi Ustaz. Ya, oleh lama-lama ngaji. Ini. Qauluhu kakulli kharijin minal batin, sama seperti setiap yang keluar dari batin. Apapun yang keluar dari batin itu najis. Ai fa innahu najisun, maka sesungguhnya setiap yang keluar dari batin itu najis. Ma adal bayda wal walad, selain telur dan anak. Nah, telur suci, anak suci. Fa innahuma tahirani, maka sesungguhnya telur dan anak itu suci keduanya. Kama sayusarihu bihi kariban, sebagaimana yang akan menjelaskan oleh musannif dengannya ma
kariban sebentar lagi. Jadi Ustaz, Ya, wallahu Tengku itu a'lam tanggung jawab itu. bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Tandain Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, ya, udah. Anu Tengku, udah di stop belum rekamannya? Belum Ustaz. Enggak di stop nih. Mau bilang ini saya. Bilang apa Ustaz? Bilang aja. Recording stopped. Kan Tengku saya jadi ikut toh Tengku ngajinya yang kelas Abi Jamroh itu. Iya. Mau apa itu? Kalau ada bonusnya ada nggak Tengku? Bonus ikutnya. Bonusnya